Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في آية أخرى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah Masjid Raya Al-Jabar yang berbahagia, yang insyaallah sama-sama ingin meraih maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjaga keimanan keislaman kita sehingga kita dapat berjumpa berkumpul dalam rangka melaksanakan ibadah salat zuhur dilanjutkan dengan ceramah ba'da zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tanpa ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mustahil kita malah terperosok ke dalam jurang kemunafikan. Tanpa ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mustahil kita malah terperosok ke dalam jurang kekufuran. Tanpa ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mustahil kita malah terperosok ke dalam jurang kezaliman. Nauzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waji'a yauma idzin bi jahannam, yauma idzi yatadzakkaru insan wa anna lahu dzikra, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati." Nanti orang-orang zalim, orang-orang jahat, orang-orang munafik, orang-orang yang mengambil sesuatu bukan haknya, orang yang mengatakan sesuatu bukan haknya, dikumpulkan, digiring masuk neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua mengingat dosa yang dilakukan, ada ingatannya, ada rekamannya, mengingat semuanya. Tetapi ingatan mereka, kesadaran mereka pada saat itu tidak berguna lagi. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, mereka hanya bisa merajuk, mereka hanya bisa meratap, aduhai, andai kata keimanan ketakwaan itu senantiasa aku jaga, niscaya aku tidak akan berada di dalam neraka jahanam yang sangat terkutuk ini. Maka dari itu, mumpung kita semua diberikan nikmat usia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dawuhnya Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan, "Tsumma innahum in arafu ni'matan dhannu anna syukra 'alaiha ay yaqula bi lisanihi alhamdulillah asyukrulillah wa lam ya'rifu anna ma'na syukri ay yasta'mila an-ni'mata fi itmamil hikmah allati uridat biha wa hiya ta'atullah azza wa jalla." Imam Ghazali mengatakan banyak orang yang menyadari bahwa dia itu mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah. Banyak orang yang menyadari bahwa dia mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyangka untuk mensyukuri atas nikmat tersebut hanya cukup dengan mengatakan alhamdulillah, asyukrulillah saja.
Walam ya'rifu anna makna syukri, mereka tidak tahu bahwa makna syukur yang sebenarnya adalah menggunakan nikmat dalam rangka menyempurnakan hikmah di balik nikmat tersebut, yaitu apa? Ta'atullahi azza wa jalla. Jadi tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan semua yang Allah perintahkan, menjauhi semua yang Allah larang. Hadirin jamaah salat zuhur yang berbahagia. Jadi untuk bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya cukup dengan syukur alhamdulillah syukurillah saja, tetapi melaksanakan perintah Allah, menjauhi semua larangannya, itu adalah tanda orang yang bersyukur atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa hikmah dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Setidaknya ada dua. Hikmah dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan ditambah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita kufur atas nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala, maka siksaanku sangat pedih. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka hikmah yang pertama dari syukur kita kepada Allah SWT, Allah akan tambah, Allah akan tambah, Allah akan tambah, Allah akan tambah. Untuk selanjutnya hikmah yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nikmat suatu kaum sampai mereka merubah nikmat itu. Apakah nikmat itu masih layak atau tidak dia dapatkan? Ini adalah tafsir menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa ayat ini Allah berbicara, Allah berfirman tentang nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengekalkan, Allah mendawamkan, Allah memberikan kelayakan bagi orang yang taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah akan mencabut nikmat karunia-Nya dari orang-orang yang zalim kepada yang lainnya, bagi orang yang jahat kepada makhluk yang lainnya. Hadirin jamaah sekalian, zaman dulu ada yang dinamakan korun. Korun ini sangat luar biasa terkenal peditnya, sangat luar biasa terkenal kaya rayanya. Korun itu kalau mau jalan-jalan itu tidak kurang dari 4.000 pasukan, 4.000 orang mengiringi perjalanan dia. Kaya raya sekali. Pintu gerbang gudang harta kekayaannya aja harus dipangku oleh puluhan orang, luar biasa sekali. Kunci pintunya saja sangat kaya sekali. Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam yang masih sepupu dengan Korun meminta zakat. Hei Korun, zakat keluarkan, zakat keluarkan, zakat keluarkan. Apa yang dikatakan oleh Korun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Semua nikmat, semua kekayaan, semua yang saya dapatkan ini adalah hasil upaya saya sendiri. Ini hasil upaya saya sendiri. Maka dari itu Allah marah kepada Korun. Akhirnya Korun ditenggelamkan, ditelan oleh buminya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apapun nikmat karunia yang kalian dapatkan, apapun nikmat karunia yang engkau nikmati, itu adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang berbahagia, maka dari itu senantiasa tidak boleh berhenti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya, supaya nikmat karunia yang kita dapatkan Allah tingkatkan, Allah tingkatkan, Allah tingkatkan. Yang kedua, supaya nikmat karunia yang kita dapatkan Allah berikan kepantasan, kepatutan kepada diri kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat mata yang sehat, usia yang panjang, gunakan dalam rangka mendekatkan diri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ceramah singkat yang ingin saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.